Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat Yesus, jemaat sejahtera yang diberkati. Salam sehat semuanya. Saudara-saudara, pagi hari ini kita semua menikmati berkat Tuhan yang begitu indah. Kita semua dapat menapaki hari-hari kita. Terlebih lagi dalam menghayati saat-saat penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Kita semua akan masuk dalam dimana kita hari Rabu, hari doa, GPIB, kita dihantar memasuki langkah sampai pada Jumat Agung. Karena itu mari kita siapkan hati di pagi hari ini, kekuatan kita. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberi kita kekuatan dan penghayatan sebelum kita berkarya. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi yang indah. Kembali kami datang kepadamu, bersyukur untuk segala berkat yang terindah. Pagi ini kami ingin menghayati firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih dalam memahami perjalanan Via Dolorosa Yesus Kristus, sampai pada peristiwa kematian yang sebentar lagi kami rayakan. Karena itu, mampukan kami semua dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan firman-Mu akan kami berlakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Penekanannya terdapat pada ayatnya yang ke-55 berkata, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita di pagi hari ini berkata, mengapa perlakukan aku seperti penjahat? Aku bukan penjahat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tinggal beberapa hari ke depan kita merayakan Hari Raya Jumat Agung. Hari ini kembali kita melihat peristiwa di Taman Getsemani, di mana saatnya Yesus pun ditangkap. Yesus mulai memasuki tahap penderitaan Via Dolorosa. Apa yang diucapkan Yesus dalam bacaan kita hari ini jelas ingin mengatakan kepada semua banyak orang termasuk Yudas yang telah mengkhianati dia. Sangkamu aku ini penyamun, aku ini penjahat, sehingga lengkap dengan segala persenjataan pada waktu itu. Dan kemudian Yesus pun mengatakan dia selalu ada dan hadir di bait suci. Saudara-saudara, cerita ini mau mengantarkan kepada kita betapa Yesus pun sudah mulai dihina. Yesus sudah merasakan pergumulannya di dalam doa di Taman Getsemani. Dan ketika dia siap untuk menghadapi, pertama kali ada semacam situasi menempatkan posisi Yesus seperti dalam tanda petik, sangkamu aku ini penjahat, aku ini penyamun. Saudara-saudara, apa yang digambarkan dalam Injil Matius ini? Kalau kita baca, betapa Yesus harus menerima kenyataan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dia sudah perlihatkan kepada orang banyak. Namun kecurigaan orang, namun ketakutan orang banyak, dalam hal ini ahli Taurat dan imam-imam yang ada di bait suci, merasa posisinya mulai tergeser dengan kehadiran Yesus. Maka untuk menjatuhkan Yesus, menempatkan Yesus sebagai penjahat, itu lebih mudah. Dan lebih mudah juga untuk kemudian ditangkap. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat perasaan yang ada di dalam diri Yesus. Betapa ia bisa dikhianati oleh orang dalam. Orang yang duduk bersama dengan dia. Orang yang selalu berjalan bersama-sama dengan dia. Dan yang menjual dia dengan 30 keping perak. Ini menjadi satu situasi di mana kita juga diingatkan. Terkadang tanpa kita sadari, saudara dan saya juga pernah mengkhianati perjalanan hidup kita kepada Yesus.
Kadang-kadang banyak orang kemudian menjual Yesus dengan cara apapun ingin supaya dia populer. Banyak orang kemudian menyangka bahwa Yesus itu seperti manusia biasa, yang pada akhirnya mereka juga pun menjual Yesus hanya untuk demi kepuasan pribadi. Dan ini menjadi sebuah tantangan buat kita di zaman yang modern ini, yang di zaman budaya digitalisasi. Terkadang kehadiran Yesus menjadi tantangan buat kita semua untuk kita beritakan, Dia adalah Tuhan. Dan Yesus bukan seorang penyamun atau penjahat seperti yang digambarkan oleh orang-orang Romawi waktu itu. Dan kini pun kita bisa lihat, sebentar lagi kita merayakan bahwa penderitaan Yesus telah dijawab sampai pada puncak kematian, yang hari Jumat Agung saudara dan saya akan rayakan. Mari kita lakukan, mari kita kembalikan berita yang sebenarnya. Jangan kita menyebarkan hoaks yang pada akhirnya membuat kita juga hancur. Tapi beritakanlah yang sebenarnya. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kita semua, buat dunia ini yang datang untuk menebus manusia. Karena itu saudaraku, tugas kita untuk membenarkan perjalanan Via Dolorosa, bahwa Yesus bukanlah penyambut, Dialah Juru Selamat, Dialah Mesias yang hidup, yang sudah menyelamatkan dunia ini. Selamat berkarya, teruslah menjadi saksi Tuhan. Jangan jual Tuhan hanya untuk kepentingan, kesenangan, dan kepuasan pribadi. Tapi beritakanlah Yesus sekalipun kita dapat tantangan. Tapi disitulah kebenaran akan terwujud. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami disegarkan oleh anugerah dari Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu sektor pelayanan 4. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Roni Ramadhani Al-Izhar dan keluarga Bapak Hendro Pratomo. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Penatua Ferdi Noldi Tumbel dan Ibu Evi Kolonia. Tuhan memberkati akan sukacita, akan berkat-berkat Tuhan. Hamba juga berdoa untuk kehidupan pribadi hamba bersama dengan istri dalam ucapan syukur pertambahan usia perkawinan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan memberkati selalu dengan berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Ibu Bapak Immanuel Sudaryanto, Saudara Mabel, Bapak Hendrik Siregar, dan Diaken Jerry Tumiwa. Tuhan memberkati akan orang-orang yang kami kasihi dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk pegawai kantor gereja sejahtera. Tuhan berkati baik pribadi-pribadi mereka, koster, keamanan, demikian juga Satgas COVID-19. Berkati keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB. Tuhan Yesus berkati dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan firman dan sakramen. Tuhan Yesus berkati dalam tugas panggilan mereka. Terlebih lagi kami berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Emeritus Metan Vanuan, dalam keberadaan tubuhnya yang lemah. Tuhan Yesus memberkati agar dalam segala hal Tuhan dengan kuasa-Mu Ia memperoleh dan mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga di pagi hari ini untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati selaku pimpinan pelayanan mereka, keluarga, bahkan karya kerja dan semua unsur yang ada di dalamnya. BP Mupel Jakarta Selatan dalam mempersiapkan penyusunan PKA. Tuhan berkati musyawarah tahunan yang diselenggarakan tanggal 15 April yang akan datang di Sumberkasih. Tuhan memberkati kami sebagai BP Mupel dalam mempersiapkan materi-materi musyawarah tahunan. Kami serahkan semuanya. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami
ke dalam tangan Tuhan. Berkati kehidupan keluarga kami ya Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.